Langit Maluku pagi itu memantulkan warna biru yang tenang, seolah ikut menyambut langkah seorang tamu muda yang datang bukan untuk pamer jabatan, tapi untuk membawa pesan kehangatan. Di balik kacamata hitamnya, Gibran menatap lepas ke arah horizon. Laut dan daratan seolah berpadu mengucap selamat datang. Bukan dalam seremoni yang megah, tapi dalam getar hati rakyat yang sudah lama menunggu sentuhan nyata dari pemimpinnya. Dari kejauhan, anak-anak melambai dengan bendera kecil di tangan mereka. Mereka berteriak gembira tanpa diarahkan siapapun, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Ada sesuatu yang berbeda di udara, campuran rasa bahagia, haru, dan sedikit tak percaya. Karena selama ini, nama pejabat hanya mereka dengar lewat berita, tapi kini hadir di hadapan mereka dengan langkah santai dan senyum yang tulus. Suasana bandara dan pelabuhan berubah menjadi ruang kebersamaan. Tidak ada jarak antara rakyat dan pejabat. Tidak ada pagar pembatas yang tinggi. Gibran berjalan perlahan menyelami satu persatu warga yang mendekat. Beberapa hanya sempat bersentuhan tangan, tapi dari cara mereka menggenggam, ada pesan yang tidak diucapkan. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah mengingat kami. Langkahnya tidak terburu-buru. Ia menatap sekeliling dengan penuh perhatian, memperhatikan wajah-wajah yang menatapnya dengan harapan. Di antara mereka ada yang membawa hasil bumi, ada yang membawa bunga, bahkan ada yang hanya membawa senyum. Tapi semua punya maksud yang sama. Ingin menunjukkan bahwa Maluku tidak hanya indah di mata wisatawan, tapi juga kuat karena rakyatnya yang hangat dan penuh cinta. Di setiap tatapan mata rakyat, ada kisah yang ingin didengar. Gibran seolah mengerti itu tanpa banyak bicara. Ia tidak datang dengan pidato panjang, melainkan dengan bahasa tubuh yang menenangkan. Senyum kecil, anggukan pelan, dan sapaan singkat yang justru terasa lebih bermakna daripada 1000 janji yang sering diucapkan tanpa makna. Disinilah letak bedanya. Ia datang bukan sebagai penguasa, tapi sebagai manusia yang hadir. Angin laut yang berhembus lembut membawa suara-suara kecil yang menyapa. Selamat datang, Nak Wapres. Ucapan itu diiringi tawa dan tepuk tangan warga. Tak ada formalitas berlebihan. Semua berlangsung alami, seperti pertemuan keluarga besar yang lama tak berjumpa. Momen itu begitu manusiawi, begitu jujur, dan karena itulah terasa indah. Beberapa anak berlari mendekat, menawarkan bunga seadanya yang mereka petik dari halaman sekolah. Gibran menerimanya dengan senyum, lalu menunduk memberi ucapan terima kasih. Pemandangan itu menjadi simbol sederhana tentang bagaimana penghormatan tidak harus megah. Kadang justru keikhlasan yang membuat segalanya bernilai. Dalam detik itu, rakyat merasa dilihat dan pemimpin merasa diterima. Dua arah yang saling melengkapi. Dari balik kamera dan sorotan media, terlihat keakraban yang tidak dibuat-buat. Tidak ada jarak protokol yang kaku. Tidak ada barisan pengawal yang membuat rakyat mundur. Semua mengalir alami. Seorang nelayan bahkan sempat berkata, "Kalau beliau datang seperti ini, kita jadi yakin anak muda juga bisa pimpin negeri." Kalimat sederhana itu mengandung arti besar, bahwa kehadiran Gibran telah menumbuhkan rasa percaya diri bagi banyak orang di Tanah Timur. Langit perlahan berubah jingga. Hari beranjak sore, tapi semangat warga tak surut. Di jalan-jalan kecil, di pasar, dan di tepi pantai, pembicaraan tentang kunjungan itu terus terdengar. Bukan tentang pidato atau protokol, tapi tentang sikap sederhana yang menyentuh hati. Orang-orang saling bercerita dengan wajah berseri, seolah ingin mengabadikan hari itu dalam ingatan. Sebuah hari ketika senyum pemimpin muda menjadi cermin kebahagiaan rakyat. Malam tiba, tapi suasana hangat itu belum pudar. Lampu-lampu kampung berkelip lembut, menandakan akhir dari hari penuh kenangan. Di antara cahaya itu, seorang ibu tua menatap ke langit sambil berbisik, "Semoga datangnya membawa berkah." Dan mungkin, tanpa disadari, doa itu bukan hanya milik satu orang, tapi gema harapan seluruh rakyat Maluku yang kini percaya bahwa dari ujung timur, senyum pemimpin muda bisa menyalakan kembali cahaya keyakinan pada masa depan Indonesia.
Keesokan harinya, suasana Maluku masih dipenuhi sisa hangat dari sambutan kemarin. Tapi hari ini yang berbeda bukan sekadar kunjungan, melainkan cara Gibran hadir di tengah rakyat. Ia tidak datang dengan barisan panjang pejabat atau bahasa yang sulit dipahami. Ia datang dengan bahasa sederhana, bahasa hati. Di hadapan rakyat, ia bukan lagi wakil presiden, melainkan anak muda yang mau mendengarkan. Itulah yang membuat setiap pertemuan terasa jujur, seolah tidak ada tembok pemisah antara kekuasaan dan kehidupan sehari-hari. Ia duduk di antara warga, tanpa podium, tanpa jarak. Orang-orang tampak canggung di awal, tapi kemudian suasana mencair. Warga mulai berbicara, menceritakan tentang jalan yang rusak, harga bahan pokok, hingga harapan sederhana agar anak-anak mereka bisa sekolah dengan layak. Gibran mendengar dengan penuh perhatian, tidak memotong, tidak menggurui, hanya mendengarkan dengan mata yang tenang. Dan dari cara ia menatap, rakyat tahu, keluhan mereka tidak akan berhenti di udara. Ada sesuatu yang istimewa ketika seorang pemimpin mau menunduk untuk mendengar. Dalam setiap kepala yang menunduk hormat padanya, justru ia menunduk lebih dalam. Sebuah gestur kecil yang memberi pesan besar bahwa kekuasaan bukan untuk meninggi, melainkan untuk mendekat. Momen itu membuat banyak orang tersentuh. Seorang bapak paruh baya bahkan berkata pelan, "Pemimpin kalau mau duduk sama rakyat, artinya dia benar-benar mau kerja." Kalimat itu disambut anggukan banyak kepala. Setuju tanpa perlu kata tambahan. Bagi Gibran, kunjungan ini bukan ajang pencitraan, tapi ruang pembelajaran. Ia melihat bagaimana rakyat hidup dengan segala keterbatasan, tapi tetap tersenyum dan saling menopang. Ada kekuatan yang tidak terlihat di sana. Keteguhan hati orang Timur yang tak pernah menyerah meski sering terlambat tersentuh pembangunan. Mereka ini tangguh, ucapnya lirih kepada seorang ajudan. Yang saya bawa dari sini bukan laporan, tapi semangat. Kata-kata itu, meski singkat, menggambarkan esensi perjalanannya, bahwa kunjungan tanpa hati hanya jadi catatan birokrasi yang cepat dilupakan. Sore hari, ketika matahari mulai condong, Gibran beranjak ke sebuah balai rakyat. Di sana ratusan warga sudah menunggu. Tapi kali ini bukan sambutan resmi, melainkan obrolan terbuka. Ia meminta mereka bicara bebas, apapun yang ingin disampaikan. Seorang pemuda mengangkat tangan, berbicara tentang mimpi membuat usaha kecil tapi terkendala modal. Gibran menjawab dengan nada lembut, "Kita bantu carikan jalan, yang penting kamu punya semangat." Ucapannya disambut tepuk tangan, bukan karena janji besar, tapi karena terasa tulus dan membumi. Ketika malam mulai turun, Gibran masih di tempat yang sama. Ia menolak dijemput lebih awal, memilih bertahan mendengarkan cerita dari nelayan, guru, dan pedagang kecil. Di tengah perbincangan, tawa dan haru bercampur. Ia menulis catatan kecil di buku yang selalu ia bawa. Setiap kata yang ditulis bukan untuk laporan, tapi sebagai pengingat bahwa di balik keputusan besar negara, selalu ada kehidupan kecil yang bergantung padanya. Seorang ibu tua mendekat, membawa sehelai kain tenun sambil berkata, "Nak, ini untuk kenang-kenangan." Gibran menerimanya dengan kedua tangan, menatap kain itu dengan mata berkaca. "Terima kasih, Bu. Saya simpan ini sebagai pengingat bahwa setiap benang di kain ini adalah doa rakyat." Ucapan itu membuat suasana sejenak hening. Di antara cahaya lampu minyak dan wajah-wajah yang teduh, terasa ada kedekatan yang tidak bisa dibuat oleh protokol apapun. Malam semakin larut, tapi tak seorang pun ingin beranjak. Warga tetap di tempat seolah enggan melepaskan momen langka itu. Mereka tidak sedang bertemu pejabat tinggi, tapi seseorang yang mau menatap mereka sejajar. Gibran pun tampak enggan berpisah. "Kalau rakyat bahagia, saya juga ikut tenang," katanya sebelum pamit. Kalimat sederhana itu menutup malam dengan kehangatan yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, kabar pertemuan itu menyebar cepat. Di pasar, di sekolah, hingga di perahu-perahu nelayan, orang-orang membicarakannya dengan bangga. Mereka tak mengingat angka bantuan atau pidato resmi, tapi mengingat caranya duduk bersama, mendengar dan menatap tanpa jarak. Bagi rakyat itu lebih berharga daripada 1000 janji yang belum tentu datang. Kunjungan itu menjadi penanda bahwa kepemimpinan tidak diukur dari seberapa tinggi seseorang berdiri, melainkan seberapa dalam ia mau merendahkan diri untuk memahami rakyatnya. Dari Maluku, pesan itu mengalir ke seluruh Nusantara, bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan terletak pada suaranya yang lantang, tapi pada telinganya yang mau mendengar dengan hati. Bagi menyapa Maluku dengan cahaya yang lembut, seperti mengirimkan kabar baik kepada seluruh penjuru.
Setelah hari-hari penuh dialog dan tatap mata yang hangat, kini gemak kunjungan Gibran terasa di setiap sudut desa dan kota. Orang-orang tidak hanya membicarakan sosoknya, tapi juga perasaan yang ditinggalkannya. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Campuran antara bangga, lega, dan keyakinan bahwa harapan belum mati. Suara bahagia itu terdengar bukan dari pengeras suara, tapi dari hati rakyat yang merasa dilihat. Di dermaga kecil, seorang nelayan menyiapkan jaringnya sambil tersenyum. Ia bercerita pada temannya bahwa semalam ia tak bisa tidur memikirkan ucapan Gibran. Jangan biarkan laut yang luas membuat kalian merasa kecil, karena dari sinilah Indonesia berdenyut. Kalimat itu sederhana, tapi membuatnya merasa dihargai. Ia tahu mungkin hidupnya tak berubah seketika, tapi ada sesuatu yang tumbuh di dadanya. Rasa percaya bahwa jerih payahnya punya arti bagi negeri. Di sekolah dasar yang dindingnya mulai kusam, seorang guru menulis kata semangat dengan kapur putih di papan tulis. Ia tersenyum mengingat momen saat Gibran menepuk pundaknya, berterima kasih atas dedikasinya yang tidak pernah surut. "Saya hanya guru biasa," ucapnya waktu itu. Tapi Gibran menjawab, "Tanpa guru seperti ibu, tidak ada masa depan yang bisa dibangun." Kalimat itu menjadi energi baru, seolah angin segar masuk ke ruang kelas yang lama haus perhatian. Kabar tentang pertemuan itu menyebar cepat dari mulut ke mulut, menembus jarak dan batas pulau. Bukan karena media besar, tapi karena rakyat sendiri yang ingin menceritakan pengalaman mereka. Di warung kopi, para bapak berbagi kisah tentang pemimpin muda yang tidak menjaga jarak. Di antara tawa mereka, terselip kebanggaan yang tak biasa. Karena akhirnya ada pemimpin yang datang bukan untuk bicara, tapi untuk mendengar. Sore hari di tepi pantai, anak-anak berlari sambil menirukan gaya bicara Gibran yang lembut namun tegas. "Ayo, kita kerja bareng," seru mereka sambil tertawa. Gaya polos itu membuat para orang tua terharu, sebab dalam tawa anak-anak itu, mereka melihat simbol optimisme baru. Sebuah keyakinan bahwa masa depan tak lagi terasa jauh, karena kini ada generasi muda di pusat kekuasaan yang memahami cara berpikir mereka. Kebahagiaan itu tidak dibuat-buat. Ia tumbuh dari hal kecil, dari genggaman tangan, dari tatapan yang tulus, dari keberanian seorang pemimpin untuk hadir tanpa lapisan formalitas. Rakyat tidak menuntut perubahan besar dalam sekejap. Mereka hanya ingin diyakinkan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan Gibran, dalam caranya yang sederhana, berhasil menyalakan api itu. Ia tidak banyak menjanjikan, tapi kehadirannya saja sudah seperti jawaban yang lama ditunggu. Di tengah malam yang tenang, suara tifa terdengar dari kejauhan. Beberapa pemuda menabuhnya dengan semangat, menandai rasa syukur mereka. Di antara nada-nada itu, seolah ada pesan tak terucap, bahwa dari timur, kebahagiaan kini mulai menular. Bukan hanya karena kunjungan seorang pejabat, tapi karena rakyat mulai merasa diperhitungkan. Maluku dan Maluku Utara bukan lagi catatan pinggir dalam laporan pembangunan, melainkan halaman penting yang kini dibaca dengan sungguh-sungguh. Di kantor desa, kepala kampung duduk termenung sambil memandangi foto kunjungan yang terpajang di dinding. "Saya rasa ini awal baru," katanya pelan. "Dulu kita sering hanya didengar untuk formalitas, tapi sekarang beda." Ia menatap foto Gibran yang tengah berbincang dengan warga, lalu menambahkan, "Kalau cara seperti ini dipertahankan, rakyat akan percaya lagi." Kata-kata itu disambut anggukan rekan-rekannya. Dalam hati mereka, keyakinan itu sudah tumbuh menjadi harapan yang nyata. Hari berganti, tapi efek dari kunjungan itu masih terasa seperti ombak yang tak pernah padam. Dari Ambon hingga Ternate, dari Halmahera hingga Seram. Kisah tentang Gibran terus dibicarakan. Namun yang paling indah bukan tentang siapa yang datang, melainkan tentang semangat baru yang ia tinggalkan. Rakyat mulai saling menyemangati, saling mengingatkan bahwa perubahan tidak datang dari langit, tapi dari tangan-tangan mereka sendiri yang kini kembali yakin untuk bergerak. Dan di atas semua itu, Gibran seolah meninggalkan pesan yang tak tertulis,
tapi sangat kuat. Bahwa kemajuan bukan soal seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa dalam kita mau memahami langkah-langkah kecil rakyat di bawah. Suara bahagia dari timur itu kini telah menjadi gema. Gema tentang persatuan, kerja keras, dan keyakinan bahwa Indonesia hanya bisa besar jika setiap ujungnya merasa dihargai. Dari tanah Maluku, harapan itu telah lahir kembali, tapi kali ini dengan senyum yang tak lagi ragu. Hari-hari telah berlalu sejak kepergian rombongan dari Maluku, namun bayangan itu tak juga memudar. Di benak rakyat, wajah ramah dan tutur lembut Gibran masih lekat seperti aroma laut yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap tempat yang ia pijak kini menjadi cerita, bukan sekadar berita. Orang-orang mengingatnya bukan karena pesta penyambutan, tapi karena kehadiran yang meninggalkan makna. Di jalan-jalan kecil, di serambi rumah, di ruang tamu sederhana, kisah itu terus diulang menjadi semacam kenangan kolektif yang menghangatkan hati banyak orang. Jejak itu tidak tertinggal dalam bentuk patung atau tugu peringatan. Ia hadir dalam percakapan sehari-hari, dalam cara rakyat kembali tersenyum, dalam rasa percaya yang perlahan tumbuh lagi. Ada sesuatu yang halus tapi nyata, semacam keyakinan bahwa kehadiran seorang pemimpin bisa memberi rasa tenang, bukan tekanan. Disitulah nilai yang tertinggal, bahwa ketika seorang pemimpin datang dengan niat tulus, rakyat mampu merasakannya bahkan setelah kepergian itu. Di pelataran gereja tua, seorang pemuda bercerita kepada teman-temannya tentang momen ketika ia sempat menyalami sang wakil presiden. Biasa saja sih, cuma jabat tangan, katanya, lalu terdiam sejenak. Tapi entah kenapa, rasanya seperti disemangati untuk terus berjuang. Kalimat itu disambut anggukan yang penuh arti. Mereka tahu bukan genggaman itu yang istimewa, melainkan rasa dihargai yang muncul dari cara seorang pemimpin memperlakukan warganya setara. Sementara di pasar, para ibu berdiskusi tentang hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil. Ada yang mulai percaya diri mengajukan bantuan usaha, ada yang berani mengusulkan perbaikan fasilitas umum. Bukan karena semuanya tiba-tiba mudah, tapi karena keyakinan mereka berubah. Pemerintah kini bukan sekadar nama jauh di pusat, tapi wajah yang pernah hadir di depan mata. Jejak itulah yang paling kuat, rasa kedekatan yang tumbuh dari pengalaman nyata. Dalam balai desa yang masih sederhana, kepala kampung menggantung foto kunjungan itu di dinding utama. Supaya anak-anak tahu pernah ada pemimpin yang datang dan mendengar, ujarnya pelan. Setiap kali rapat desa digelar, foto itu jadi pengingat. Bukan untuk memuja, tapi untuk menanamkan semangat bahwa perubahan bisa dimulai dari pertemuan yang jujur antara rakyat dan pemimpinnya. Dari situlah semangat gotong royong kembali menggeliat, bukan karena perintah, tapi karena inspirasi. Di sisi lain, Gibran sendiri dikabarkan masih menyimpan kenangan dari perjalanan itu. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, ia pernah menyebut bahwa Maluku mengajarkannya tentang ketulusan yang tak mencari sorotan. Saya belajar banyak dari mereka, katanya, singkat. Kata-kata itu membuat banyak orang yang mendengarnya terdiam karena jarang seorang pejabat mengakui bahwa ia belajar dari rakyat, bukan sebaliknya. Disitulah nilai kemanusiaan itu terasa hidup. Jejak kunjungan itu juga menular ke generasi muda. Di sekolah-sekolah, guru-guru mulai mengajak murid berdiskusi tentang arti kepemimpinan yang rendah hati. Mereka menggunakan kunjungan Gibran sebagai contoh nyata bahwa menjadi pemimpin bukan soal duduk di kursi tinggi, melainkan mampu menunduk untuk melihat rakyat dengan sejajar. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar karena mereka pernah melihat sosok itu hadir langsung, bukan hanya di layar televisi. Di setiap sudut, jejak itu hadir dengan caranya sendiri. Ada yang mengekspresikannya lewat lagu daerah, ada yang melukis wajah Gibran di dinding kayu, dan ada pula yang hanya menyimpannya dalam diam, sebuah kenangan yang dirawat dalam hati. Semua bentuknya berbeda, tapi maknanya satu, bahwa mereka merasa bagian dari cerita Indonesia, bukan penonton di pinggir panggung, dan itu bagi banyak orang sudah lebih dari cukup. Malam di Maluku kini terasa lebih hangat,
Di antara gemerisik ombak dan nyanyian jangkrik, rakyat berbicara tentang masa depan tanpa nada cemas. Mereka tahu perjalanan masih panjang, tapi kali ini ada keyakinan yang menuntun langkah. Bukan keyakinan buta, melainkan keyakinan yang lahir dari pengalaman nyata bahwa mereka pernah diperhatikan, didengar, dan dihargai. Jejak Gibran di Tanah Timur bukan sekadar catatan diplomatik. Ia adalah kisah emosional tentang bagaimana kehadiran seorang pemimpin bisa mengubah suasana batin sebuah daerah. Ia datang, melihat, mendengar, lalu pergi, namun meninggalkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar program, rasa percaya. Dan rasa percaya itu, jika dirawat dengan ketulusan, akan menjadi fondasi bagi masa depan yang tak lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang mulai tumbuh dari timur. Dari hari ke hari, gemak kunjungan itu tak hanya tersimpan sebagai cerita, tapi menjelma menjadi kebanggaan yang tumbuh alami di dada rakyat. Maluku dan Maluku Utara kini tidak lagi bicara dengan nada keluh, melainkan dengan suara yang lebih percaya diri. Di warung kopi, di dermaga, dan di sekolah-sekolah, nama Gibran disebut bukan sekadar sebagai pejabat, tapi sebagai simbol bahwa perhatian negara benar-benar menembus batas pulau. Dari situ muncul rasa baru. Kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia yang sedang bergerak bersama. Para pemuda mulai berbicara dengan nada yang lebih optimistis. Mereka menatap masa depan dengan mata yang tidak lagi redup. Di antara mereka, ada yang mulai merintis usaha kecil, ada yang kembali kuliah, ada pula yang mulai aktif di komunitas sosial. Kalau beliau bisa datang ke tempat sejauh ini, berarti kita juga bisa berbuat sesuatu dari sini, kata seorang mahasiswa di Ambon. Kalimat sederhana itu menyebar seperti percikan api kecil yang membakar semangat di banyak hati muda. Bagi generasi tua, rasa bangga itu hadir dalam bentuk yang lebih tenang, lebih reflektif. Mereka melihat anak-anak mereka kini berbicara dengan semangat, bukan lagi dengan rasa putus asa. Dulu kami merasa jauh dari pusat, sekarang rasanya dekat, ujar seorang guru pensiunan di Ternate. Ia tahu perubahan besar belum terjadi, tapi perubahan cara pandang sudah cukup membuat langkah terasa ringan. Harapan tidak lagi jadi mimpi kosong, ia telah berwujud dalam kepercayaan diri rakyatnya sendiri. Di panggung budaya, kebanggaan itu menemukan bentuknya yang indah. Anak-anak muda mulai mengangkat tarian dan lagu daerah dalam pertunjukan kecil yang mereka sebut Suara Timur. Mereka mempersembahkannya bukan hanya untuk wisatawan, tapi sebagai tanda cinta kepada tanah mereka. Kami ingin menunjukkan bahwa Timur juga punya cahaya, ucap salah satu panitia. Dan di setiap hentakan kaki di atas panggung, ada gema pesan yang sama. Kami ada, kami kuat, kami berharga. Bahkan para pedagang di pasar pun mulai merasakan dampak dari semangat itu. Mereka saling menyapa dengan nada lebih ramah, berbagi cerita tentang peluang baru yang datang. Beberapa di antara mereka menamai lapak dagangannya dengan kata harapan, terinspirasi dari suasana hati yang berubah sejak kunjungan itu. Mungkin tampak sepele, tapi perubahan sikap seperti itulah yang menandai kebangkitan sosial yang sesungguhnya, pelan tapi berakar. Kebanggaan itu tidak lagi eksklusif. Ia menular, menyebar melintasi generasi dan profesi. Dari nelayan yang tersenyum karena dagangannya laku, hingga remaja yang mulai percaya diri berbicara tentang masa depan daerahnya. Kalau Maluku diperhatikan, berarti semua daerah punya kesempatan yang sama, kata seorang tokoh masyarakat. Kalimat itu menggema kuat, seperti pernyataan yang lahir dari rasa lega setelah bertahun-tahun merasa diabaikan. Media lokal pun ikut berubah nada. Pemberitaan kini tak lagi dipenuhi keluhan tentang pembangunan yang lamban, tapi tentang semangat baru yang tumbuh di antara rakyat. Wartawan muda menulis dengan lebih hangat, lebih bangga, seolah mereka pun ikut terlibat dalam babak baru yang sedang terjadi. Dari timur, Indonesia tersenyum. Begitu bunyi salah satu tajuk berita yang tersebar di media daring. Dan memang, senyum itu kini bisa dilihat di mana-mana. Dalam setiap percakapan, kebanggaan itu tumbuh menjadi semacam energi sosial. Ia tidak memaksa siapapun untuk kagum, tapi memotivasi banyak orang untuk berbuat sesuatu. Pemerintah daerah, tokoh agama,
hingga anak-anak sekolah. Semuanya merasa punya tanggung jawab menjaga semangat itu tetap hidup. Bukan karena diminta, tapi karena mereka tahu rasa bangga yang jujur hanya bisa bertahan jika dijaga bersama. Gibran mungkin telah kembali ke Jakarta, tapi semangat yang ia tinggalkan tidak pergi bersamanya. Ia menetap di hati rakyat yang kini menatap masa depan dengan kepala tegak. Bagi mereka, kunjungan itu bukan sekadar peristiwa politik, tapi cermin yang memperlihatkan nilai diri, bahwa menjadi orang Timur bukan berarti menjadi yang tertinggal, tapi menjadi sumber cahaya yang menghidupi keindonesiaan itu sendiri. Dan dari kebanggaan yang tumbuh itulah, Maluku dan Maluku Utara kini berbicara dengan suara baru. Suara yang mantap, percaya diri, dan berakar pada kenyataan bahwa mereka tidak lagi menunggu untuk diperhatikan. Mereka sudah berdiri di tempatnya, membawa warisan semangat yang menular, dan menjadikan kunjungan itu bukan akhir dari kisah, tapi awal dari bab yang lebih besar, tentang rakyat yang akhirnya percaya dan pemimpin yang membuat mereka merasa berarti. Waktu terus berjalan, namun semangat yang lahir dari kunjungan itu belum juga padam. Seperti bara kecil yang tertiup angin, ia menjelma menjadi api lembut yang menghangatkan banyak hati. Maluku dan Maluku Utara kini berbicara dengan nada baru, bukan lagi tentang apa yang kurang, tapi tentang apa yang bisa mereka lakukan bersama. Harapan yang dulu terasa rapuh, kini berdiri tegak, tidak lagi bersembunyi di balik keluhan, melainkan tumbuh di tengah keyakinan bahwa perubahan sedang benar-benar berjalan. Di pesisir, para nelayan mulai memperbaiki perahu-perahu mereka dengan semangat yang berbeda. Bukan karena janji, tapi karena keyakinan. Kata seorang bapak sambil menatap laut. Ia tahu mungkin tak semua akan segera membaik, tapi setidaknya kini ada alasan untuk berusaha lebih keras. Kalimat itu terasa sederhana, tapi di baliknya tersimpan makna besar, bahwa rakyat tidak lagi menunggu keajaiban dari pusat, melainkan mulai menciptakannya dari diri sendiri. Sementara itu, di ruang-ruang sekolah, guru-guru kembali menulis rencana pembelajaran dengan antusias. Mereka mulai mengajak murid berbicara tentang masa depan daerahnya, tentang pentingnya pendidikan dan rasa cinta tanah air. Harapan bukan cuma kata seorang guru muda. Ia adalah tindakan kecil yang diulang setiap hari. Kata-katanya disambut tepuk tangan para murid, seolah mereka mengerti bahwa pelajaran kali ini bukan sekedar teori, melainkan tentang cara memelihara semangat hidup. Pemerintah daerah pun menangkap energi itu. Mereka tak ingin momentum ini berlalu tanpa arah. Program kecil untuk pemberdayaan masyarakat digerakkan kembali, bukan karena instruksi, tapi karena dorongan dari bawah. Di banyak desa, warga mulai gotong royong memperbaiki fasilitas umum. Ada yang memperbaiki jalan setapak, ada yang membersihkan pantai, dan ada pula yang menanam pohon di lahan-lahan kosong. Semua dilakukan dengan rasa memiliki yang tulus. Mereka tak menunggu bantuan datang, karena mereka tahu harapan yang hidup adalah harapan yang digerakkan bersama. Di tengah semua itu, Gibran dari kejauhan tetap mengikuti perkembangan lewat laporan dan pesan yang masuk ke mejanya. Ia tidak selalu menampakkan diri, tapi sekali waktu, ia mengirim ucapan singkat kepada para kepala daerah. Terus jaga semangat rakyat, karena dari situlah pembangunan sesungguhnya dimulai. Ucapan sederhana itu menjadi penyemangat tersendiri. Ia tahu, harapan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan dari atas. Ia harus dibiarkan tumbuh dengan akar kepercayaan yang kuat di bawah. Di Ambon, seorang anak muda mulai membuat komunitas kecil bernama Cahaya Timur. Isinya sederhana, kumpulan anak muda yang ingin berbuat sesuatu untuk daerahnya. Mereka mengadakan kegiatan sosial, mengajar anak-anak pesisir dan menanam bibit mangrove di pantai. Kami ingin buktikan bahwa harapan itu tidak mati, kata pendirinya. Dan benar, kegiatan itu menyebar cepat ke kota lain. Harapan yang dulu hanya berupa cerita, kini berubah menjadi gerakan nyata. Di rumah-rumah, obrolan tentang masa depan kini terdengar lebih hidup. Orang tua membicarakan pendidikan anaknya dengan harapan baru, bukan dengan keluhan tentang biaya. Yang penting, anak-anak punya semangat, kata seorang ibu sambil menyiapkan makan malam. Ia tahu, tidak semua mudah, tapi hatinya kini tenang. Ada rasa damai yang datang dari keyakinan bahwa masa depan tidak lagi asing, bahwa negaranya pelan-pelan benar-benar melihat mereka. Harapan juga terasa di tempat-tempat ibadah. Doa-doa yang dulu terdengar penuh keluhan kini berubah menjadi ucapan syukur. Pendeta, imam, dan tokoh adat mulai mengingatkan umatnya untuk terus menjaga semangat kebersamaan. Kalau kita sudah punya harapan, jangan biarkan padam, kata mereka hampir serempak di setiap tempat. Seolah seluruh bumi Maluku bersepakat untuk menyalakan cahaya kecil di masing-masing hati.
Malam-malam di tepi laut kini tidak lagi dipenuhi keluh. Suara tawa anak-anak menggantikan sunyi. Mereka bermain sambil menyanyikan lagu daerah yang kini terasa punya makna baru. Di bawah langit berbintang, para orang tua menatap mereka dengan mata lembut. Di dada mereka ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa generasi berikutnya akan tumbuh dalam suasana yang lebih optimis, lebih damai, dan lebih percaya diri. Dan begitulah, harapan di Maluku dan Maluku Utara kini tidak lagi sekedar kata dalam pidato. Ia telah menjadi denyut kehidupan. Ia bernafas di dada para petani, nelayan, guru, dan anak-anak muda. Ia menyala di rumah-rumah sederhana dan di hati pemimpin yang mau mendengar. Dari timur, Indonesia kembali belajar satu hal penting, bahwa harapan tidak mati selama masih ada tangan yang mau menggenggam dan hati yang mau percaya. Dan di sanalah semangat itu kini bernyawa kembali. Waktu telah berjalan jauh sejak langkah-langkah pertama Wapres Gibran menjejak tanah Maluku dan Maluku Utara, namun gema kehadirannya masih terasa di udara. Tidak dalam bentuk spanduk atau sambutan megah, melainkan dalam ingatan yang menenangkan. Sebuah kenangan yang tidak lekang oleh waktu. Kunjungan itu telah menjadi bagian dari cerita rakyat, bukan sebagai peristiwa politik, tapi sebagai momen yang menyalakan rasa percaya diri di dada banyak orang. Seperti bara yang tidak padam, kenangan itu terus menyala di hati mereka yang sempat menyaksikannya. Bagi rakyat Maluku, kenangan itu bukan sekedar tentang seorang pemimpin yang datang dan pergi, tetapi tentang kehangatan manusia yang menembus jarak antara kekuasaan dan kesederhanaan. Gibran hadir bukan dengan pidato panjang, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Ia melihat rakyat bukan sebagai angka statistik, melainkan sebagai manusia yang layak didengar. Dari tatapan itu lahir rasa dihargai, sesuatu yang mungkin tak semua daerah pernah benar-benar rasakan. Maka tidak heran, banyak orang masih menceritakan kembali momen-momen kecil itu. Seorang nelayan di Ternate masih mengingat bagaimana Gibran berhenti sejenak menatap laut, lalu berkata, "Laut ini bukan hanya sumber rejeki, tapi juga warisan untuk anak-anak kita." Kalimat sederhana, tapi membekas seperti doa. Di Ambon, seorang siswi SMA masih menyimpan potret dirinya yang sempat bersalaman dengan wapres muda itu. Bukan soal siapa dia, katanya, tapi tentang bagaimana dia membuat saya percaya kalau mimpi orang Timuh juga pantas didengar. Kenangan itu tumbuh menjadi kisah yang diwariskan. Orang-orang bercerita di warung kopi, di sekolah, di rumah ibadah, bukan untuk mengagungkan, tapi untuk mengenang bagaimana rasanya dilihat dan dianggap penting. Dari situ muncul kesadaran baru, bahwa setiap daerah, sekecil apapun, memiliki peran besar dalam membangun bangsa. Bahwa perhatian bukan hadiah, melainkan hak. Dan ketika hak itu akhirnya dipenuhi, lahirlah rasa cinta yang tulus terhadap negeri ini. Bagi Gibran sendiri, perjalanan itu bukan sekedar agenda kenegaraan, melainkan pelajaran batin. Ia pernah berkata kepada stafnya, "Kunjungan ke timur membuat saya sadar semangat Indonesia tidak ada di gedung-gedung besar, tapi di wajah-wajah rakyat yang tak pernah berhenti berjuang." Pernyataan itu menggambarkan bahwa apa yang ia bawa pulang bukan hanya laporan keberhasilan, melainkan kesadaran akan arti sebenarnya dari pengabdian. Waktu mungkin akan memudarkan detail, tetapi tidak maknanya. Setiap kali nama Maluku dan Maluku Utara disebut, orang akan teringat bukan hanya keindahan alamnya, melainkan cerita tentang bagaimana daerah itu menjadi saksi lahirnya harapan baru. Dalam setiap berita tentang pembangunan di sana, orang akan mengenang awal mula kebangkitan itu, tentang kunjungan yang sederhana tapi penuh makna, tentang tatapan yang menyulut semangat hidup. Kini, di banyak tempat, tanda-tanda perubahan itu sudah tampak, bukan dalam bentuk gedung megah atau infrastruktur besar, tapi dalam semangat yang menular. Anak-anak muda mulai berani tampil dengan ide, ibu-ibu berani berbisnis kecil, dan para pemuda desa berani bermimpi lebih jauh. Semua itu mungkin tidak akan tercatat di laporan resmi negara, tetapi tercatat di hati rakyatnya, tempat di mana kenangan sejati tak pernah bisa dihapus. Setiap langkah kecil yang diambil masyarakat kini seperti mengulang jejak semangat itu. Dalam senyum, dalam kerja keras, dalam doa yang diucap setiap pagi, ada jejak halus dari kehadiran seorang pemimpin yang datang bukan untuk berbicara, melainkan untuk mendengar. Disitulah letak kekuatan kenangan itu. Ia tidak bergantung pada waktu atau jabatan, tapi pada keikhlasan niat. Kini, malam di timur kembali indah. Lampu-lampu kecil di tepi pantai seperti lentera kenangan yang tak padam,
mengingatkan bahwa perubahan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir dalam diam, lewat satu kunjungan yang membawa makna. Rakyat masih menatap langit yang sama, tapi dengan pandangan yang lebih yakin. Masa depan bukan lagi sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang sedang mereka bentuk hari ini. Dan pada akhirnya, ketika sejarah menulis tentang masa pemerintahan itu, mungkin catatan tentang Maluku dan Maluku Utara tidak akan ditulis dengan tinta kekuasaan, melainkan dengan tinta perasaan. Karena di sanalah harapan yang dulu redup, kini telah berubah menjadi cahaya. Sebuah cahaya yang tidak hanya menerangi timur, tetapi juga mengingatkan seluruh Indonesia bahwa dari ujung negeri, nyala kecil bisa menjadi penerang bagi semua.